Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat
bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, setiap kami ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu ya Allah. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami saat ini. Ya Bapa, hamba hanyalah alat. Pakailah lidah bibir mulut hamba hanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Janganlah apa yang hamba pikirkan sebagai manusia, tetapi biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba, memberikan kepada hamba hikmat untuk menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba, perlengkapilah hamba dengan kebenaran-Mu yang ingin Bapa sampaikan kepada umat-Mu, agar hamba tidak menyesatkan mereka, tetapi lewat kebenaran inilah setiap anak-anak-Mu, kami semua, digiring kepada kehidupan seperti yang Bapa kehendaki, yaitu hidup di dalam kesucian kekudusan Allah dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Allah yang Maha Mulia. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kiranya Bapa berkenan menguduskan setiap kami, memaafkan ketidaktepatan hidup kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini dan saudara sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan ini, damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam satu kejaman pandemi yang membuat dunia ini ada di dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Artinya semua manusia menjadi takut karena pandemi ini. Pertanyaannya, kenapa semua orang menjadi takut? Karena mereka takut kepada apa yang dinamakan kematian. Sebab pandemi yang sedang terjadi saat ini itu bisa mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan bahkan di seluruh dunia ada begitu banyak korban yang sudah berjatuhan akibat pandemi saat ini saudaraku. Atau akibat virus corona yang sedang melanda dunia saat ini saudaraku. Nah saudara, di balik ketakutan itu, manusia pada umumnya ya mengharapkan keadaan ini bisa kembali menjadi normal. Semua orang mengharapkan supaya keadaan ini bisa menjadi normal. Lalu semua aktivitas bisa berjalan seperti semula lagi. Lalu manusia bisa kembali menikmati kehidupan ini dengan normal. Nah saat ini saudaraku, setelah melewati beberapa bulan ini, di mana hampir seluruh aktivitas dilakukan dari rumah saja, mulai awal bulan ini kita kembali masuk kepada satu situasi yang sedang ramai dibicarakan, yaitu new normal. Semua orang menantikan ini, semua orang mengharapkan ini saudaraku, ya. Karena pada akhirnya sebagai orang percaya, ibadah bisa kembali berlangsung dan itu bisa berlangsung seperti dulu lagi, walaupun mungkin ada aturan-aturan tertentu yang membuat
tidak bisa sepenuhnya ibadah bisa dilakukan normal seperti sebelum pandemi, di mana semua orang bisa berkumpul. Sekarang ini kemungkinan ada aturan-aturan tertentu di mana ya hanya sebagian yang hadir atau hanya dari umur sekian sampai umur sekian yang boleh hadir. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dengan keadaan new normal ini itu bisa merubah juga kehidupan kita menjadi benar-benar normal seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki? Apakah dengan berkumpul bersama di gereja secara utuh, ya, itu bisa mengubah hidup kita menjadi normal seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki? Sebagai orang percaya kita harus sadar sungguh bahwa dunia hari ini, saudaraku, itu adalah dunia yang sangat jahat, ya. Dunia yang sangat jahat. Bahkan kejahatan dunia ini, saudaraku, memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk merusak kehidupan banyak orang, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan, orang percaya atau orang Kristen. Jadi saudara, kita harus menyadari sekalipun saat ini kita ada di dalam situasi new normal, tetapi kalau kita mau melihat keadaan hidup manusia pada umumnya atau secara khusus orang percaya pada umumnya, tidak kembali kepada kehidupan yang benar-benar normal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena pengaruh dunia yang begitu kuat, saudaraku. Bahkan firman Tuhan sendiri katakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan itu. Sehingga kalau kita melihat situasi dunia saat ini, keadaan dunia saat ini yang semakin jahat, kita tidak terkejut lagi karena kita sudah tahu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan semakin hari kalau kita melihat kejahatan itu terus bertambah-tambah. Tetapi di dalam keadaan seperti ini pun manusia masih tetap berharap supaya keadaan ini bisa kembali benar-benar menjadi normal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, kalau memang nantinya keadaan ini kembali benar-benar menjadi normal, apa artinya itu buat hidup saudara dan saya? Apa artinya itu buat hidup kita? Ya, tentu semua orang pasti mengharapkan supaya keadaan ini bisa kembali menjadi normal seperti sebelum pandemi ini terjadi. Namun demikian, saudaraku, apalah artinya keadaan itu kembali menjadi normal kalau kehidupan kita sebagai orang percaya tidak benar-benar kembali menjadi normal seperti kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Ya, jadi akan menjadi percuma saja, atau tidak ada artinya sama sekali keadaan ini bisa kembali di new normal, tetapi keadaan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan tidak kembali normal. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terlanjur menikmati keadaan hidup yang normal itu seperti yang dunia tawarkan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Lalu kalau dunia tawarkan sesuatu kita menikmati, artinya kita tetap berada di dalam kejahatan dunia itu. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seharusnya ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita menemukan kehidupan kita sebagai orang percaya masih sama seperti dunia ini, kita harus mengambil keputusan. Kita masuk kepada keadaan yang baru, new normal, tetapi new normal sebagai orang percaya.
di mana di dalam kehidupan kita harus ada perubahan, harus ada pembaharuan, ya, seperti yang firman Tuhan katakan, sehingga di dalam keadaan new normal kita sebagai orang percaya, kita bisa kembali kepada keadaan normal, yaitu kehidupan orang percaya yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang adalah, kehidupan normal bagi orang percaya itu seperti apa? Tidak lain, saudaraku, standar kehidupan normal bagi orang percaya itu adalah memiliki kembali hidup yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kalau kita berada di dalam Dia, maksudnya di sini yaitu di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ini adalah keadaan kehidupan yang normal bagi orang percaya. Kalau dulu kita hidup suka-suka kita sendiri, ya, kita menuruti keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan daging, maka sekarang kita harus menyadari itu, lalu kita semua kembali kepada keadaan new normal atau keadaan normal yang sesungguhnya sebagai orang percaya, yaitu memiliki hidupnya Kristus. Tentu memiliki hidupnya Kristus di sini, kita memiliki kehidupan yang sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Sepikiran, seperasaan dengan Kristus berarti sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa gaya hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus seharusnya menjadi model atau gaya hidup yang harus dikenakan oleh kita sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita mau melihat, hal ini tidak banyak diajarkan oleh gereja-gereja Tuhan saat ini. Saya berkata demikian, saya tidak sedang menyerang salah satu gereja, tidak. Saya juga tidak menggembalakan jemaat karena saya lebih banyak terjun di dalam pelayanan misi. Tetapi kalau kita mau jujur, kebanyakan yang diajarkan di dalam gereja-gereja Tuhan saat ini adalah asal percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan selamat. Artinya, kalaupun mati sudah pasti dapat jaminan masuk surga. Lalu ketika sudah percaya, sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan, pasti diberkati, ya. Kalau sakit pasti disembuhkan. Kalau punya usaha tidak akan bangkrut, ya. Saudaraku, dan banyak hal lain lagi yang membuat pada akhirnya ada begitu banyak orang percaya lebih suka, ya, menerima pengajaran-pengajaran seperti ini karena mereka berpikir ketika mereka mengikut Kristus sudah diberkati, mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kan sudah ada jaminan, mati pasti masuk surga. Dan harus jujur saya berkata, pengajaran seperti ini adalah penyesatan yang sedang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan, tetapi hal ini tidak banyak disadari oleh orang percaya, tidak banyak disadari oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menyadari akan hal ini, kita tahu benar bahwa mengikut Kristus itu harus mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Dia. Sebab hanya orang yang mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, barulah mereka layak dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Kalau kita melihat kembali Roma 8 ayat 17, di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi perhatikan ada kalimat, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya, kalau kita hidup sebagai orang percaya tetapi kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, ya jelas
Kita tidak bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, sebab yang dipermuliakan itu ya hanya orang-orang yang mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Nah, persoalannya kalau yang diajarkan seperti ini tidak banyak orang mau menerima. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang merekayasa satu kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita anak, memang kita menjadi ahli waris, ya. Dan kalau ahli waris itu kan berhak menerima janji. Di sini sebagai anak Tuhan kita menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tetapi belum selesai di situ. Dikatakan lagi, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Inilah keadaan normalnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak boleh kurang dari ini. Jadi tidak banyak orang suka terhadap pengajaran seperti ini, saudaraku. Harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Taat di dalam penderitaan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Tidak banyak orang yang suka pengajaran-pengajaran seperti ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang lebih suka mendengarkan yang enak-enak, saudaraku. Kamu ikut Tuhan, kamu pasti diberkati. Kalau sakit, pasti disembuhkan. Usahamu tidak akan bangkrut, ya. Bisnismu akan semakin berkembang. Ikut Tuhan itu tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan itu secara utuh, secara lengkap, ya. Supaya kita bisa mengerti. Jadi kita tidak akan gampang terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang hanya mencomot ayat-ayat firman Tuhan yang mengandung berkat-berkat Tuhan, lalu itu dijanjikan kepada banyak orang percaya. Padahal kita harus mengerti bahwa setiap ayat firman Tuhan itu kita harus tempatkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasinya saat itu. Atau ayat firman Tuhan ini ditulis, ditujukan untuk siapa. Jadi kita tidak boleh asal comot ayat lalu mengenakan itu kepada kehidupan semua orang percaya tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi, konteksnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus cerdas. Cerdas di dalam memilih pengajaran-pengajaran yang hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk satu tujuan, Tuhan dan kerajaannya dan bukan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa standar hidup orang percaya, normalnya hidup orang percaya itu standarnya adalah kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak boleh diubah, ini tidak boleh diganti dengan kehidupan yang lain, ya. Kehidupan yang normal seperti hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu harus dipertahankan sebagai satu-satunya standar hidup orang percaya. Jadi kita harus berjuang karena untuk memiliki kehidupan yang normal, ya, kehidupan yang seperti Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu kehidupannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ini perlu perjuangan. Ini enggak gampang. Oleh sebab itu dikatakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, ketika kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, baik di dalam sikap, perkataan, perbuatan, gerak pikiran, ya, seluruh tindakan, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Atau sama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga.
Saudara, cara hidup seperti inilah baru kita bisa berkata seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kedua. Kalau kita melihat ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini harus menjadi prinsip hidup kita, saudaraku, mengembalikan kita dari kehidupan yang tidak normal, kehidupan yang lama, kepada kehidupan yang normal sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Jadi kalau kita kembali masuk kepada new normal, adalah new normalnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mau berjuang untuk memiliki kembali hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara, kita tenangkan hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami saat ini, kekal hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Dan segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.